got so much motherfucking design on right now. Hai, saya Angela Tesalonika Ira dari kelas 11 IPS 1 SMK Santo Ignatius Loyola. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan teori dari Anthony Gramsci. Anthony Gramsci dilahirkan pada tanggal 22 Januari 1891 di sebuah kota kecil bernama Ales. Tempat kelahirannya terletak di Pulau Sardinia yang termasuk Provinsi Cagliari yang berada di Italia bagian selatan. Keluarga Anthony Gramsci hidup secara sederhana dan bukan dari kalangan ilmuwan. Nama ayah Anthony Gramsci adalah Francisco Gramsci, sementara ibunya bernama Giuseppina Marcias. Anthony Gramsci adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Kakak tertuanya bernama Gennaro. Gramsci dianggap sebagai outsider Italia pada abad ke-20. Gramsci mengidap penyakit tuberkulosis yang mempengaruhi perkembangan fisiknya. Kesehatannya memburuk saat ia dipenjara selama 1 dekade oleh Mussolini dan fasis Italia. Gramsci dipenjara dari tahun 1926 sampai sebelum kematiannya pada 1937. Anthony Gramsci mungkin tidak dapat menghentikan kebangkitan fasisme atau melahirkan revolusi sosialis di Italia pada abad ke-20. Tetapi dalam perjuangannya, ia meninggalkan warisan intelektual dan politik yang telah membuatnya mendapatkan reputasi di seluruh dunia sebagai salah satu raksasa teori kritis. Awal mula perkembangan politik Gramsci dari paparan arus nasionalisme dan sosialis di Sardinia. Setelah meninggalkan universitas, Gramsci mengabdikan dirinya pada politik sosialis dan jurnalisme. Pada tahun 1919, Gramsci terlibat dalam publikasi jurnal yang berjudul The New Order atau L'Ordre Nouveau yang termasuk dalam tinjauan budaya sosialis. Hegemoni merupakan teori yang dikemukakan oleh Anthony Gramsci. Konsep yang menjadi dasar tercetusnya teori Anthony Gramsci tentang hegemoni dapat kita lihat dari pemikirannya yang menyatakan bahwa sesuatu kelas berkuasa menjalankan kepemimpinannya baik melalui kekerasan maupun persetujuan. Gramsci memahami konsep hegemoni yang dibentuk oleh dasar moral dan persetujuan dengan menanamkan ideologi dan gagasan yang dapat diterima tanpa adanya penolakan. Dasar pemikiran hegemoni bagi Gramsci ialah dengan mengutamakan akal pikiran atau ide dan bukan dengan menggunakan kekuatan fisik dalam menguasai masyarakat, tetapi harus dengan persetujuan dan penerimaan dari yang dikuasai serta mengikuti peraturan penguasa tanpa penolakan. Permasalahan pada penceritaan novel Si Anak Badai karya Terelie sesuai dengan teori hegemoni Anthony Gramsci yang mengungkapkan struktur hegemoni dalam bentuk ideologi. Dalam novel Si Anak Badai terdapat 3 bentuk hegemoni ideologi yang berupa otoriterisme, feodalisme, dan kapitalisme. Tokoh-tokoh kelas bawah berdasarkan bentuk ideologinya. Setiap tokoh yang menghegemoni memiliki cara yang berbeda-beda sesuai dengan kekuasaannya untuk menghegemoni tokoh-tokoh lainnya. Bentuk hegemoni yang pertama yaitu otoriterisme. Bentuk hegemoni di mana seseorang yang memiliki otoritas, kekuasaan, hak wewenang, wibawa dan semacamnya dapat memberikan perintah, petunjuk, atau arahan kepada bawahannya. Yang kedua, feodalisme. Bentuk hegemoni yang berupa jabatan atau pangkat yang dimiliki oleh seseorang dan sangat didewa-dewakan atau dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang ketiga, kapitalisme merupakan sebuah bentuk hegemoni dalam usaha atau upaya untuk mempertahankan, untuk mengambil
keuntungan, dan kekuasaan pribadi. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Selamat pagi, saya Maria Putriana Gajim, siswi dari SMA Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo. Saya kelas 11 jurusan IPS. Baik, jadi hari ini saya ingin menjelaskan teori dari Anthony Giddens. Sebelum saya menjelaskan teori dari Anthony Giddens, saya akan menjelaskan sedikit biodata dan riwayat hidup dari beliau. Anthony Giddens lahir pada tanggal 18 Januari 1938 di London, Inggris. Beliau adalah sosiolog asal Britania Raya. Kehidupan awal dan pendidikan Anthony Giddens. Beliau tumbuh di keluarga kelas menengah ke bawah. Beliau menyelesaikan tugas atau gelar sarjana sosiologi dan psikologi di Universitas Hull pada tahun 1959, gelar master di London School of Economics dan gelar PhD di Universitas Cambridge. Beliau terkenal karena teorinya yang berjudul strukturasi. Teori ini berfokus pada cara individu dan kelompok sosial membentuk dan memperpanjang struktur sosial melalui interaksi simbolik dan praktis. Menurut Giddens, struktur sosial adalah seperangkat aturan dan norma yang mempengaruhi tindakan individu dan kelompok. Struktur ini terdiri dari institusi seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah, serta sistem simbolik seperti bahasa, agama, dan ideologi. Giddens menekankan bahwa struktur sosial tidak hanya mempengaruhi tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh tindakan individu. Dia menyebut ini sebagai mutual shaping, yang berarti bahwa individu dan struktur sosial saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satu konsep penting dalam teori strukturasi Giddens adalah agen, yaitu kemampuan individu untuk memilih tindakan dan mempengaruhi struktur sosial. Giddens menekankan bahwa individu memiliki kemampuan untuk memilih tindakan mereka sendiri dan bukan hanya ditentukan oleh struktur sosial. Teori strukturasi Giddens juga menekankan pentingnya relativity, yaitu kemampuan individu untuk memikirkan dan memahami tindakan mereka sendiri dan bagaimana tindakan tersebut mempengaruhi struktur sosial. Giddens menyatakan bahwa relativity memungkinkan individu untuk merubah struktur sosial melalui tindakan sendiri. Teori strukturasi Giddens telah memiliki pengaruh besar pada bidang sosiologi dan telah digunakan oleh banyak peneliti untuk memahami bagaimana struktur sosial mempengaruhi tindakan individu dan bagaimana individu mempengaruhi struktur sosial. Teori strukturasi Giddens juga menekankan pentingnya dualisme struktural, yaitu pemahaman bahwa struktur sosial terdiri dari dua elemen, struktur agen dan struktur praktik. Struktur agen adalah aturan dan norma yang mempengaruhi tindakan individu, sedangkan struktur praktik adalah cara individu dan kelompok mengeksekusi tindakan mereka dalam konteks struktur sosial yang ada. Menurut Giddens, struktur agen dan struktur praktik saling mempengaruhi dan membantu satu sama lain. Struktur agen mempengaruhi tindakan individu melalui aturan dan norma yang ada, sedangkan struktur praktik mempengaruhi struktur agen melalui tindakan individu yang membentuk aturan dan norma tersebut. Selain itu, teori Giddens juga menekankan pentingnya struktur tingkat tinggi, yaitu struktur sosial yang terjadi di tingkat lebih tinggi dari individu dan kelompok sosial, seperti struktur ekonomi dan politik. Struktur tingkat tinggi ini memiliki pengaruh besar pada individu dan kelompok sosial di bawahnya dan mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok tersebut bertindak dalam struktur sosial yang lebih kecil. Teori strukturasi Giddens juga menekankan pentingnya globalisasi, yaitu proses perubahan struktur sosial yang terjadi di skala global. Menurut Giddens, globalisasi mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok sosial bertindak dan mempengaruhi struktur sosial di tingkat lokal. Dalam kesimpulannya, teori strukturasi Anthony Giddens menyediakan cara yang kaya dan kompleks untuk memahami bagaimana individu dan kelompok sosial membentuk dan memperpanjang struktur sosial melalui interaksi simbolik dan praktis. Teori ini telah memiliki pengaruh besar pada bidang sosiologi dan terus digunakan oleh peneliti untuk memahami bagaimana struktur sosial mempengaruhi tindakan individu dan bagaimana individu mempengaruhi tindakan sosial. Baik, sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Angelina Anastasia Mata, bisa dipanggil Cia. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori George Simmel.
Jules Zimmer merupakan seorang sosiologi kelahiran Berlin pada 1 Maret 1858 dan meninggal pada tahun 1918. Ia telah mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan pada tahun 1876 di Universitas Berlin dan menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan keilmuan sosiologi. Selain itu, Zimmer juga dikenal sebagai sosiologi pelopor kajian mengenai ruangan sosiologi, di mana ia menjelaskan aspek relasionis yang menjadi ciri-ciri masyarakat. Dan menurut Zimmer juga berpendapat bahwa sosiologi merupakan studi tentang bentuk interaksi berfokus pada bentuk asosiasi, yaitu proses interaksi yang di dalamnya terlintas sebagai anggota masyarakat. Di berikut merupakan asumsi dasar teori Jules Zimmer itu. Yang pertama itu teori konflik. Lahirnya teori konflik ini dikarenakan reaksi ataupun kritik terhadap teori fungsionalisme. Konflik yang paling dipopulerkan oleh Jules Zimmer itu adalah sebagai berikut. 1. Setiap masyarakat tunduk terhadap perubahan sosial yang ada di mana-mana. Yang kedua itu adanya pertikaian di dalam sistem masyarakat. Yang ketiga itu setiap unsur yang merupakan masyarakat memberikan kontribusi di stratifikasi dan juga perubahan. Jadi interaksi terjadi baik antara individu maupun antara kelompok itu karena dapat menimbulkan konflik. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Katrina Janul. Saya siswi dari SMA Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo, kelas 11 jurusan IPS. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori dari Ralph Dahrendorf, yaitu teori konflik. Sebelum masuk ke teorinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu riwayat dan biodata dari Ralph Dahrendorf. Ralph Gustav Dahrendorf, atau yang dikenal dengan Ralph Dahrendorf, merupakan seorang sosiolog, filsuf, ilmuwan politik, dan politikus liberal Jerman Britania. Sebagai teoriwan konflik kelas, Dahrendorf merupakan tokoh ternama yang menjelaskan dan menganalisis pembagian kelas di masyarakat modern. Dan dia diakui sebagai salah satu tokoh pemikir paling berpengaruh di masanya. Selama berkecimpung di dunia politik, Dahrendorf menjabat sebagai anggota parlemen di Jerman, Menteri Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri Jerman, Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Eropa, Komisaris Riset, Sains dan Pendidikan Eropa, serta anggota House of Lords Britania Raya. Setelah diangkat sebagai jabatan seumur hidup tahun 1993 di Britania Raya, ia dikenal dengan Lord Dahrendorf. Ralph Dahrendorf pernah menjabat sebagai Direktur London School of Economics dan pengurus Santo Antonius College, Universitas Oxford. Ia juga pernah menjadi dosen sosiologi di sejumlah universitas di Jerman dan Britania Raya. Dahrendorf lahir di Hamburg, Jerman pada 1 Mei 1929. Dahrendorf merupakan putra dari Lina Dahrendorf dan Gustav Dahrendorf, serta saudara kandung laki-laki Frank Dahrendorf. Dahrendorf dikenal sangat mendukung kegiatan anti-Nazi. Ketika Dahrendorf masih remaja, dia dan ayahnya, seorang anggota SPD dari parlemen Jerman, ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi karena aktivitas anti-Nazi selama rezim Nazi. Salah satu kegiatan Dahrendorf adalah membagikan selebaran yang mendorong masyarakat untuk tidak bergabung dengan rezim. Selama tahun terakhir Perang Dunia Kedua, ditangkap lagi karena terlibat dalam kegiatan anti-Nazi dan dikirim ke kamp konsentrasi di Polandia dan dibebaskan pada tahun 1945. Ia belajar filsafat dan karya klasik di Universitas Hamburg, mendapatkan gelar doktor pada tahun 1952 sebelum mengikuti postgraduati di bidang sosiologi di London of Economics antara 1952 sampai 1954. Ralph Dahrendorf meraih gelar doktor keduanya pada tahun 1956. Pada tahun 1958, Dahrendorf menjadi profesor di bidang sosiologi di Universitas Hamburg.
Kemudian ia memiliki jabatan di University of Tübingen tahun 1960 sampai 1965. Dilanjutkan pada tahun 1966 sampai 1969 di University of Constance dan menjadi Vice Chairman Komite Pandangan pada tahun 1964 sampai 1966. Ralf Dahrendorf meninggal di Cologne, Jerman dalam usia 80 tahun pada 17 Juni 2009 setelah menderita kanker. Sebelum munculnya Ralf Dahrendorf dan kontribusinya terhadap teori konflik, perspektif sosiologi cenderung lebih condong pada pemaparan harmoni dan integrasi sosial. Namun, di tahun 1950-an terdapat dorongan untuk melihat sisi lain dari realitas sosial yaitu konflik. Pada akhirnya, teori konflik muncul sebagai reaksi terhadap pengabaian ketegangan, pertentangan, dan perbedaan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Salah satu pemicu munculnya teori konflik adalah karya Lewis Althusser yang berjudul The Function of Social Conflict yang diterbitkan tahun 1956. Althusser menyoroti bahwa konflik memiliki peran dan fungsi penting dalam memelihara stabilitas sosial dan perubahan masyarakat. Namun, karyanya lebih mengarah pada analisis konflik sebagai mekanisme pemeliharaan keseimbangan daripada fokus pada pertentangan struktural. Setelah karya Althusser, Ralf Dahrendorf muncul sebagai sosok yang mengambil peran lebih lanjut dalam mengembangkan teori konflik. Pada tahun 1957 sampai 1958, Dahrendorf berkunjung ke Amerika Serikat dan menerjemahkan teori kelas dan konflik kelasnya ke dalam bahasa Inggris agar lebih mudah diakses oleh kalangan sosiolog Amerika. Ia membawa konsep-konsep kelas sosial dan konflik yang sebelumnya terbit dalam bahasa Jerman ke dalam kancah internasional. Dalam buku sosiologi, konflik, teori, dan analisis yang ditulis oleh Novi Susan, teori konflik yang diusung oleh Ralf Dahrendorf merupakan sebuah pendekatan sosiologi yang melihat masyarakat sebagai arena pertentangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dengan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Diperlukan untuk mempertahankan stabilitas dan kesatuan sosial. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa dalam masyarakat modern, milik sarana produksi tidak selalu juga menjadi pengontrol. Dalam pandangannya tersebut, pertentangan kelas tidak hanya tentang kepemilikan sarana produksi, tetapi juga melibatkan hubungan-hubungan kekuasaan antara atasan dan bawahan. Ralf Dahrendorf juga memodifikasi pandangan Marx mengenai konflik kelas. Menurut pandangannya, konflik tidak hanya berfokus pada pemilik sarana produksi dan pekerja, tetapi juga melibatkan pertentangan mengenai legitimasi kekuasaan. Kelompok yang berkuasa cenderung menciptakan ideologi untuk membenarkan dominasinya. Sementara, kelompok yang kurang berkuasa mungkin menciptakan ancaman terhadap ideologi tersebut. Sebagai contoh konkret, kelompok wanita mulai menyadari perlunya kesetaraan dengan kaum pria dan menolak posisi semu yang diabaikan dalam struktur sosial. Baik teman-teman, itu saja penjelasan mengenai. Baik, selamat siang teman-teman, selamat siang Pak. Saya Gregorius Walker, kelas 11 dengan program IPS. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teori dari sosiolog, yaitu Lewis Althusser atau Lewis Alfred Althusser. Lewis Alfred Althusser adalah salah satu sosiolog yang mengemukakan teori tentang konflik. Sebelumnya, Lewis Althusser lahir pada tahun 1913 pada tanggal 27 November dan meninggal pada tahun 2003. Lewis Althusser pernah menjabat sebagai presiden ke-66 pada tahun 1975. Dia sebagai Sociological Association Sosiologi. Dia mengemukakan salah satu teori, yaitu teori konflik. Bagi Lewis Althusser, teori konflik adalah
suatu persepsi tentang perbedaan kepentingan atau tujuan atau kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak tertentu tidak bisa dicapai secara bersamaan. Lewis Althusser juga mengemukakan teori konflik, yaitu dibagi dua. Yang pertama itu adalah teori konflik realistis dan teori konflik non-realistis. Yang pertama saya akan menjelaskan teori konflik realistis. Konflik realistis adalah suatu konflik yang didasari oleh kekecewaan seseorang akibat adanya tuntutan-tuntutan terhadap seseorang. Contohnya itu adalah seseorang yang masuk dalam tim bola dan dia bermain bola dan tidak digaji selama beberapa bulan. Yang kedua, teori non-realistis. Teori non-realistis adalah didasari oleh adanya suatu persaingan antagonis, yang dimana biasanya teori non-realistis dilakukan oleh orang yang buta huruf. Teori ini dijelaskan oleh Lewis Althusser yang menyimpan rasa dendam lewat santet ataupun hal-hal gaib yang bisa menyerang salah satu pihak. Dan yang kedua, bagi Lewis Althusser juga, konflik bukan hanya memberi dampak yang negatif terhadap kehidupan sosial, melainkan juga memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial. Kata Lewis Althusser, konflik juga bisa menjadi unsur interaksi yang penting dan sama sekali tidak baik atau memecah belah ataupun merusak. Konflik bisa saja menyumbang banyak kepada hubungan antar anggotanya seperti dalam menghadapi musuh yang secara bersamaan. Jadi menurut Lewis Althusser, konflik bukan hanya suatu hal yang memberi dampak yang negatif saja, tapi juga bisa memberi dampak yang positif, yaitu dengan adanya konflik maka terjadi interaksi antara kedua belah pihak, dan ini akan meningkatkan solidaritas antara kedua belah pihak di kehidupan sosial. Jadi dapat disimpulkan, Lewis Althusser menyimpulkan bahwa konflik merupakan suatu proses instrumental dan suatu proses di mana konflik di dalamnya terjadi suatu interaksi antara kedua belah pihak dalam sistem kehidupan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Anastasia Priscilanti Venita dari 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan sebuah teori, yaitu teori strukturisasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Jadi, Anthony Giddens adalah teoritisi sosial Inggris yang lahir pada 18 Januari 1938. Dia belajar di Universitas Hull London School of Economics dan diangkat sebagai dosen di Universitas Leicester pada tahun 1961. Karya awalnya bersifat empiris dan fokus pada isu bunuh diri. Pada tahun 1961, dia pindah ke posisi dosen di jurusan sosiologi di Universitas Cambridge yang bergengsi dan juga sebagai fellow di King's College. Dia ikut dalam pekerjaan lintas budaya yang mendorong buku pertamanya mendapatkan ketenaran internasional, The Class Structure of Advanced Society tahun 1975. Selama dasawarsa selanjutnya, Giddens menerbitkan sejumlah karya teoritis yang penting di dalam karya-karya itu. Setahap demi setahap dia memulai proses pembangunan perspektif teoritisnya sendiri yang kemudian dikenal sebagai teori strukturisasi. Pertama-tama kita harus mengetahui definisi dari pelaku atau agent dan struktur. Kita harus mengetahuinya karena ini berkaitan dengan tindakan sosial. Aktor atau agent adalah orang konkret atau pribadi konkret dalam arus kontinus tindakan dan peristiwa di dunia. Struktur adalah aturan dan sumber daya yang terbentuk dari dan keterulangan praktik sosial. Hal sesungguhnya yang dijelaskan Giddens adalah strukturasi merupakan sebuah upaya di antara pemahaman teori sosial konvensional yang cenderung berpihak atau menggunakan pendekatan yang subjektif pada satu sisi dan objektif pada sisi lain. Subjektif merupakan pendekatan yang terpusat pada analisis tindakan aktor atau agent atau pelaku, dan objektif adalah analisis sosial yang mengedepankan fokus pada analisis yang bersifat struktural.
Strukturasi menyebutkan bahwa sebenarnya dalam melakukan analisis sosial, kita tidak boleh atau menghindari keberpihakan yang terlalu kuat pada salah satu sudut. Menurut Giddens, analisis sosial itu antara agen dan struktur, antara aktor dan sistem sosial, bukan sesuatu yang terpisah tetapi timbal balik. Jadi, struktur ketika berada dalam aktor bersifat constraint atau mengekang tindakan individu, tetapi pada saat bersamaan juga enabling. Ilustrasinya seperti tindakan sosial tertentu, misalnya ketika kita bersalaman dengan orang lain. Jika itu dengan pendekatan yang subjektif, maka tindakan bersalaman itu adalah bentuk dari tindakan sosial yang berasal pada motif-motif individu. Jika itu dengan pendekatan yang objektif, maka tindakan seseorang itu sama sekali bukan datang dari motif individu, melainkan karena didorong oleh nilai-nilai, aturan-aturan, tradisi, norma yang menjadikan dia harus berperilaku seperti itu. Giddens membagi struktur menjadi 3, yaitu struktur signifikansi, struktur dominasi, dan struktur legitimasi. Struktur signifikansi sesuatu yang berkaitan dengan simbolisasi kebersamaan, kemampuan, atau kapasitas seorang aktor atau agen. Struktur dominasi dibagi lagi menjadi 2, yaitu otoritatif dan alokatif. Otoritatif artinya kemampuan aktor menguasai orang lain atau otoriter, dan alokatif artinya penguasaan terhadap barang atau selain dari manusia. Struktur legitimasi yaitu sebuah pembenaran terhadap tindakan-tindakan seorang aktor yang memiliki struktur sosial, biasanya ditunjukkan dalam hukum atau norma. Menurut Giddens, individu tidak bisa bekerja sendirian kalau tidak memiliki struktur tadi. Sama halnya struktur tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada aktor yang memiliki kapasitas-kapasitas seperti itu. Hal terakhir yang dibahas oleh Giddens dalam teori ini adalah perbedaan antara kekuasaan dan dominasi. Kekuasaan itu tidak cukup hanya dengan memiliki kekuatan kemudian memaksa orang lain untuk tunduk pada kekuasaan yang dimilikinya. Menurut Giddens, dominasi itu tidak sekedar hanya kepada kemampuan dan signifikasi yang dimiliki seorang aktor, tetapi kemampuan seorang aktor mentransformasikan sumber daya yang dimilikinya kepada orang-orang yang didominasinya. Sekian dari saya. Apabila ada data dan kata yang kurang, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Siang, saya Felicia Priana dari 11 IP1 akan menjelaskan teori dari Ruth Fulton Benedict. Ruth Fulton Benedict adalah seorang antropologi kebangsaan Amerika yang menciptakan teori yang memiliki pengaruh besar pada antropologi budaya, khususnya di bidang budaya dan kepribadian. Ia dikenal melalui bukunya yang berjudul Pattern of Culture, kelahiran 5 Juli 1887 di New York, Amerika. Teori Pattern of Culture atau pola kebudayaan merupakan buku yang sangat populer hingga saat ini. Diperkirakan sejak tahun 1934 hingga tahun 1974 terjual 1,6 juta kopi dan telah dialihbahasakan ke dalam 12 bahasa asing. Ide-ide dari buku ini telah dianggap meresap ke dalam masyarakat Amerika modern dan diterima menjadi sesuatu yang biasa. Ada beberapa poin yang dapat diambil dari buku ini. Pertama, penegasan akan pentingnya budaya untuk melawan biologi yang dikontraskan dalam perbedaan pola hidup yang menunjukkan penyebab utama budaya dalam memahami tekanan pada pola dari kebudayaan. Konsep dari pola sesuai atau cocok dengan beberapa cara kompleks elemen budaya. Peristiwa yang dipeluangkan dari sifat atau ciri yang ditandai oleh perbedaan kebudayaan kelompok, tetapi Ruth Benedict dan antropolog lainnya berusaha mencari sesuatu yang lebih inti dan dalam, mengarah pada hubungan yang tidak hanya antar kumpulan dari sesuatu dan tingkah laku saja, tetapi lebih kepada gagasan dan nilai dan sesuatu yang menetap pada masyarakat tertentu. Benedict tersebut di atas dipengaruhi oleh ide konfigurasi atau Gestalt yang berpengaruh ketika saat itu. Gestalt merupakan gagasan yang diambil dari bahasa Jerman yang artinya gambaran atau bentuk fisik. Gestalt merupakan gagasan yang digunakan oleh para psikologi ketika mengaplikasikan gagasannya pada eksperimen dari proses pembelajaran tingkah laku dan menyarankan manusia untuk merespon pola yang ada di dalam atau di bawah yang keluar oleh kajian khususnya daripada oleh rangsangan respon langsung. Ruth Benedict membuat
gagasan dari Gestalt atau konfigurasi atau pola yang menjadi pusat kajiannya. Ia melihat bahwa kerangka subjektif merupakan bentuk yang didukung oleh pengalaman masa lampau yang merupakan hal yang penting dan tidak dapat diabaikan. Ketika Benedict mengontraskan objektif dan subjektif, ia lebih cenderung untuk mengkarakterkan nilai-nilai subjektif. Ia menjelaskan mengapa anggota dari masyarakat tertentu berlaku dalam cara-cara tertentu yang menggunakan konsep pola yang mengacu pada nilai-nilai dan masyarakat. Ia menulis bahwa budaya dari sejumlah sifat atau ciri mereka. Kita mungkin tahu semua distribusi bentuk perkawinan, tarian ritual, dan inisiasi pubertas, dan belum memahami apapun dari kebudayaan sebagaimana kesatuan yang luas di mana digunakan elemen pada tujuan tertentu. Dari kutipan tersebut, kita dapat memahami pemikiran Benedict yang lebih dalam dari ia melihat kebudayaan lebih dari pada sekedar tingkah laku atau tindakan yang terlihat saja, tetapi dengan memahami nilai-nilai dan karakter-karakter dari setiap masyarakat yang berbudaya. Dan juga sekedar informasi, Ruth Benedict ini adalah ilmuwan sosial perempuan yang tangguh. Ia adalah ilmuwan sosial pertama juga. Demikian presentasi dari saya mengenai teori dari Ruth Benedict. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Pak Guru, perkenalkan nama saya Claudia Esraya. Saya dari kelas 11 IPS 1 ingin menjelaskan teori-teori dari Lewis Alfred Kosser. Lewis Alfred Kosser adalah seseorang sosiologi Jerman Amerika yang menjabat sebagai Presiden ke-66 Amerika, sosiolog Hans Koption pada tahun 1945. Lewis Alfred Kosser lahir di kota Berlin pada tanggal 17 November 1945 dan beliau meninggal pada 8 Juli 2003. Jadi, teori yang saya ambil dari Lewis Alfred Kosser adalah teori konflik. Berdasarkan teori Lewis Alfred Kosser, dalam sosiologi konflik sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan konflik non-realistis. Konflik non-realistis merupakan konflik yang bukan berasal dari tujuan saingan antagonis, tapi untuk merendahkan ketegangan dari salah satu pihak. Lewis Kosser menjelaskan bahwa pembalasan dendam masyarakat yang buta huruf biasanya melalui ilmu gaib seperti santet, teluh, dan lainnya. Yang kedua, konflik realistis. Pertama, ada konflik realistis yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan. Konflik ini terjadi akibat dari perkiraan keuntungan para partisipan terlihat mengecewakan. Misalnya, pemain sepak bola yang mogok latihan karena gajinya belum dibayar dalam berapa bulan. Terima kasih. Halo, nama saya Agnes Asicanai. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan teori sosiologi dari Pitirim Sorokin. Dengan nama lengkap Pitirim Alexandrovich Sorokin, ia lahir di Rusia pada 21 Januari 1889. Beliau adalah seorang akademis dan aktivis politik di Rusia. Ia terkenal untuk sumbangannya kepada teori siklus sosial. Sorokin ini adalah seorang anti-komunis yang selama revolusi Rusia adalah anggota Partai Revolusioner Sosial. Ini juga yang mempertemukannya dengan istrinya, yaitu Dr. Helen Baranskaya. Dan kemudian mereka memiliki dua putra, yaitu Peter dan Sergei. Pitirim menempuh pendidikan di Universitas Santa Petersburg, dan setelah itu ia mengajar pada bidang sosiologi dan hukum. Sorokin pernah dipenjara 3 kali oleh rezim Tsar Rusia Kekaisaran. Selama revolusi Rusia, ia adalah seorang anggota dari Alexander Kerensky, pemerintah sementara Rusia. Setelah revolusi Oktober, dia terlibat dalam kegiatan anti-komunis yang kemudian
ia dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah komunis yang menang pada saat itu. Namun, ia berhasil lari dari pengasingan dan bebas dari hukuman mati. Pada tahun 1923, ia bermigrasi ke Amerika Serikat dan menetap secara tetap pada tahun 1930. Sorokin juga adalah profesor sosiologi di University of Minnesota pada tahun 1924 sampai 1930 dan di Universitas Harvard pada tahun 1930 sampai 1955, di mana ia mendirikan Departemen Sosiologi. Sekarang kita ke teori Pitirim Sorokin, yaitu teori siklus perubahan sosial dan social stratification. Sorokin mengembangkan model siklus perubahan sosial, artinya dia yakin bahwa tahap-tahap sejarah cenderung berulang dalam kaitannya dengan mentalitas budaya yang dominan tanpa membayangkan suatu tahap akhir yang final. Mentalitas budaya tersebut adalah kultur ideasional, kultur sensate, dan yang terakhir kultur campuran. Kultur ideasional menekankan pada aspek ritual dan non-material. Kultur indrawi atau sensate menekankan pada aspek material dan kesenangan lahiriah atau hedonistik. Sedangkan kultur campuran menyeimbangkan antara ideasional dan indrawi atau yang disebut juga sensate. Yang pertama, kultur ideasional. Kultur ideasional mempunyai dasar pemikiran bahwa kenyataan itu bersifat non-material dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Dunia ini dianggap sebagai satu ilusi sementara dan tergantung pada dunia atau sebagai aspek kenyataan yang tidak nyata, tidak sempurna, tidak lengkap. Kenyataan adalah sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau nirwana. Sistem ideasional terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ideasional askeptik, mengurangi kebutuhan duniawi supaya mudah diserap ke dalam dunia transenden. Yang kedua, ideasional aktif, yaitu mengurangi kebutuhan duniawi sekaligus mengubahnya agar selaras dengan dunia transenden. Berikut adalah kultur sensate. Kultur sensate memiliki dasar pemikirannya, yaitu dunia material yang adalah satu-satunya kenyataan dunia. Dunia nyata adalah realitas tertinggi, satu-satunya kenyataan yang ada. Sistem ini terbagi atas indrawi aktif, yaitu usaha aktif untuk mengubah dunia fisik untuk memenuhi kepuasan dan kesenangan manusia. Yang kedua, indrawi pasif, menikmati kesenangan duniawi tanpa memperhatikan tujuan jangka panjang. Yang ketiga, indrawi sinis, pengejaran tujuan duniawi dibenarkan oleh rasionalisasi idealistik. Yang terakhir adalah perpaduan antara ideasional dan sensate. Dasar pemikirannya adalah perpaduan antara kedua hal di atas tadi, yaitu hal tersebut tadi, yaitu ideasional dan sensate. Ideasional sensate merupakan suatu usaha kompromis dan sistemnya terbagi atas dua. Yang pertama, kebudayaan idealistik, yaitu dasar pemikiran antara ideasional dan sensate secara sistematis dan logis saling berhubungan. Yang kedua, kebudayaan ideasional tiruan. Kedua dasar pemikiran antara ideasional
dan sensate saling berlawanan, tidak terintegrasi secara sistematis, namun hidup berdampingan. Jadi itu dia tentang teori sosiologi dari Peter Sorokin. Penekanan Sorokin pada berulangnya tema-tema dasar dimaksudkannya untuk menolak gagasan bahwa perubahan sejarah dapat dilihat sebagai suatu proses linear yang meliputi gerak dalam satu arah saja. Menurutnya, pola utama perubahan historis terjadi secara meningkat. Studinya menyimpulkan bahwa lingkaran itu tidak menandakan pengulangan sempurna, tapi lebih merupakan perwujudan baru dari prinsip pokok yang sama. Sekian presentasi dari saya sangat memohon maaf atas segala kekurangan atau salah kata selama presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Magnificat Ratu Permata Hermeti. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya memilih ahli sosiolog yaitu Herbert Spencer adalah seorang filsuf Inggris dan seorang pemikiran liberal klasik terkemuka, dan ia dikenal sebagai bapak sosial. Lalu Herbert Spencer ini lahir pada tanggal 27 April 1920 dan ia wafat pada tanggal 8 Desember 1903. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu ilmu sosiologi menurut pemikiran dari Herbert Spencer. Menurut Herbert Spencer, sosiologi itu ilmu yang menyelidiki tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan atau suatu sistem. Pokok-pokok pikiran dari Herbert Spencer yaitu menetap bahwa masyarakat itu terbagi-bagi menjadi dua, yaitu masyarakat industri dan masyarakat liberal. Menjelaskan mengapa itu Herbert Spencer disebut sebagai bapak sosial. Dia disebut sebagai bapak sosial karena ia menjadi pendukung dan teori evolusi Charles Darwin, dan ia dipercaya bahwa ia juga sama baiknya jika ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi maksudnya di sini bahwa teori evolusi dari Charles Darwin itu bisa dipercaya juga untuk ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bersosial kita. Ini juga saya akan menjelaskan terkait objek sosiologi menurut Herbert Spencer. Yang pertama yaitu tentang keluarga, agama, politik, industri, dan juga pengendalian terhadap sosial. Lalu di sini juga Herbert Spencer itu melihat perkembangan masyarakat dan kebudayaan dari tiap-tiap bangsa itu sudah memulai dengan tingkat-tingkat evolusi yang sama. Namun ia juga tidak mengabaikan bahwa fakta secara khusus itu tiap bagian masyarakat atau sub-sub kebudayaan bisa mengalami proses evaluasi yang melalui tingkat yang berbeda-beda. Maksudnya di sini bahwa Herbert Spencer itu melihat bahwa perkembangan sosial bermasyarakat dan juga bermasyarakat dan juga berkebudayaan itu sangat berbeda-beda tingkatnya, namun mempunyai evolusi yang sama. Itu kalau menurut saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melista Rosarianto, saya kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan biografi dan teorinya Bapak Emile Durkheim. Sebelum mulai, saya menjelaskan biografi Bapak Emile Durkheim. Nama David Emile Durkheim, tanggal lahir Epinal, Prancis 15 April 1858. Pendidikannya itu Durkheim belajar di École Normale Supérieure dan kemudian menjadi profesor sosiologi di Sorbonne. Bapak Emile Durkheim adalah seorang sosiolog Prancis yang hidup pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Dia dikenal karena kontribusinya terhadap pemahaman tentang struktur sosial, solidaritas sosial, dan fungsionalisme dalam sosiologi. Bapak Durkheim adalah salah satu pendiri sosiologi modern dan teori fungsionalisme. Teori Bapak Emile Durkheim tentang solidaritas sosial membagi masyarakat menjadi dua jenis solidaritas, mekanis dan organik. Mekanis mengacu pada solidaritas dalam masyarakat tradisional, di mana individu-individu terikut oleh kesamaan nilai dan
norma, sementara organik mengacu pada solidaritas atau masyarakat modern di mana individu-individu saling bergantung satu sama lain dalam fungsi-fungsi yang berbeda. Itu saja biografi dan teorinya Bapak Emil Durkheim. Terima kasih. Selamat sore Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Yosela Kurniawati, biasa dipanggil Sela. Saya dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan teori sosiologi yang dijabarkan oleh Ruth Benedict. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit riwayat hidup dari Ruth Benedict. Ruth Benedict, yang mempunyai nama asli Ruth Fulton, merupakan salah satu antropolog perempuan. Beliau lahir pada tanggal 5 Juni 1887 dan meninggal pada tanggal 7 September 1948. Ayah beliau adalah seorang dokter dan ahli hemopati, sedangkan ibunya adalah seorang guru sekolah. Ruth Benedict menyelesaikan pendidikan tingkat tingginya di Vassar College dan studi pasca sarjana di bidang antropologi di bawah bimbingan Franz Boas di Universitas Columbia. Ruth Benedict melakukan riset di 3 tempat berbeda, yaitu di Zuni, Dobu, dan juga Quailiot. Hasil dari riset yang dilakukan oleh Ruth Benedict, ia menerbitkan suatu buku yang berjudul Pattern of Culture, di mana dalam buku Pattern of Culture itu lebih banyak menjelaskan tentang perilaku manusia atau perilaku individu yang bisa dijelaskan oleh pola kebudayaan. Bisa diambil kesimpulan bahwa dalam buku tersebut teori utamanya adalah pola kebudayaan atau konsep pola kebudayaan. Buku Pattern of Culture sendiri merupakan representasi dari teori yang sifatnya baru, non-evolusi, non-komparatif, dan non-biologis. Selain itu, Benedict juga menggambarkan 3 tipe-tipe kepribadian dalam suatu kebudayaan. Benedict berpendapat bahwa budaya lebih menekankan aspek kehidupan dalam masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa budaya bukan hasil karya dari manusia atau dari individu, melainkan hasil dari pola pikir, perilaku, dan tindakan manusia yang dilakukan secara turun-temurun. Ruth Benedict mengidentifikasi 4 kebudayaan, yaitu Apollonian, Dionysian, paranoid, dan juga masohistik. Apollonian misalnya ditandai oleh rasionalitas, kontrol diri, dan juga disiplin. Teori yang disampaikan oleh Ruth Benedict ini lebih menjelaskan tentang hubungan antara kepribadian individu atau tingkah laku individu dengan kebudayaannya. Dia mengatakan bahwa untuk mengidentifikasi masalah atau suatu kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam suatu negara, kita perlu mengidentifikasi unsur kebudayaan atau kebudayaan yang ada di dalam wilayah tersebut. Sekian penjelasan terkait teori yang dipaparkan oleh Ruth Benedict. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Selamat sore Pak Guru. Saya atas nama Alusius Alam Putrahono dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi tentang biografi dari seseorang sosiologi ternama. Di sini saya ambil William Graham Sumner. William Graham Sumner adalah seorang akademis berkebangsaan Amerika yang menjadi pengajar ilmu sosiologi pertama di Yale College. Selama bertahun-tahun mengajar, Sumner memiliki reputasi sebagai salah satu guru yang paling berpengaruh di Yale College. Sumner lahir di Paterson, tanggal 30 Oktober 1840. Dia adalah putra dari Thomas Sumner yang bekerja sebagai tukang reparasi mesin kereta api dengan istrinya yang berkebangsaan Inggris. Pada tahun 1863, Sumner berhasil menyelesaikan studinya dan lulus dari Yale College di Universitas School dan Bonnis, sebuah perkumpulan anggota elit dan rahasia yang diperuntukkan sebagai mahasiswa di Yale. Sebagai seorang sosiologi, Sumner telah memberikan kontribusi cukup besar kepada perkembangan ilmu sosiologi dengan mengembangkan konsep folkwise etnosentrisme. Sistem sosiologi Sumner didasarkan pada konsep
in-group dan out-group. Masyarakat merupakan peleburan dari kelompok-kelompok sosial. Kebiasaan dan tata kelakuan merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana harus memperlakukan warga-warga sekelompok maupun warga-warga dari kelompok lainnya. Apabila suatu kebiasaan dianggap demikian pentingnya bagi kesejahteraan kelompok sosial, maka kebiasaan tersebut menjadi tata kelakuan atau moral kelompok yang mempunyai sanksi-sanksi yang tegas. Menurut Sumner, ada 4 dorongan yang universal dalam diri manusia, yaitu rasa lapar, rasa cinta, rasa takut, dan rasa hampa. Dari dorongan tersebut timbullah kepentingan-kepentingan yang menyebabkan terjadinya pola-pola kegiatan kebudayaan. Karena itu, keempat dorongan tersebut merupakan kekuatan-kekuatan sosial yang terpokok. Teori Spencer ini sendiri lebih berpengaruh terhadap sosiologi Amerika awal, dikarenakan Spencer menulis menjelaskan konsep menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan teoritisi lain tidak. Selain itu, Sumner menulis dan menjabarkan pengertian non-teknis yang menyebabkan karyawannya mudah diterima oleh kalangan yang lebih luas. Teorinya bersifat menerangkan bagi masyarakat yang tengah menjalani proses industrialisasi. Sini saya akan menjelaskan salah satu teori Sumner. Salah satu teori Sumner yaitu pertahanan yang terkuat. Sumner percaya bahwa dalam masyarakat individu-individu yang paling kuat dan mampu bertahan hidup dan sukses. Jadi maksud dari Sumner bahwa individu yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang lebih baik akan lebih mungkin untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam masyarakat. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alexandro Excel Ganendra Nenosaban dan biasa disapa Excel. Saya dari kelas 11 IPS 1. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi tentang biografi dari sosiologis ternama dan teorinya. Di sini saya akan mengambil tokoh sosiologi yang bernama William Graham Sumner, atau biasa kita singkat dengan W.G. Sumner. Ia adalah sosiologis asal Amerika Serikat. Ia lahir pada 30 Oktober 1840 dan meninggal pada 12 April 1910. Ia adalah tokoh penting dalam pemikiran sosiologi modern. Di bidang teologi, ia masuk di universitas di Jerman dan universitas tersebut bernama Universitas Yale dan lulus dengan gelar sarjana pada 1863. Karena kecintanya pada ilmu sosiologi dan ilmu pengetahuan, ia melanjutkan studinya di Jerman. Salah satu teori dari William Graham Sumner atau Sumner yaitu teori pertahanan yang terkuat. Sumner percaya bahwa di dalam masyarakat individu-individu yang paling kuat yang akan sukses. Maksud dari William Graham Sumner ini maksudnya bahwa individu yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang lebih baik akan lebih mungkin untuk mencapai keberhasilan di masyarakat. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Albina Angeli Baru. Saya dari kelas 11 IPS 1.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori dari Bapak sosiolog yaitu Emil Durkheim. Sebelum saya menjelaskan teori-teori sosiolog dari Bapak Emil Durkheim, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai biografi dari Bapak sosiolog tersebut. Emil Durkheim lahir pada tanggal 15 April 1858 di Prancis. Ia dibesarkan dan menghabiskan sisa hidupnya di Prancis. Emil Durkheim juga pernah menempuh pendidikan di Paris yang bernama École Normale Supérieure, di mana itu adalah sekolah terelit di Paris. Ia mendapatkan pendidikan mendalam mengenai falsafat dan sosiologi. Sekian penjelasan saya mengenai Bapak sosiolog yaitu Emil Durkheim yang saya pelajari. Di sini juga Bapak Emil Durkheim memiliki 4 teori modern. Yang pertama adalah teori solidaritas, yang kedua teori anomie, yang ketiga adalah teori pembagian kerja, dan yang terakhir adalah konsep fakta sosial. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori solidaritas. Teori solidaritas, di mana Emil Durkheim mengembangkan konsep solidaritas sosial yang mengacu pada kekuatan ikatan sosial masyarakat. Dia membedakan antara solidaritas mekanis, di mana individu terikat bersama oleh kesamaan dan keseragamannya, dan solidaritas organik adalah di mana individu bergantung pada satu sama lain dalam spesifik peran mereka dalam masyarakat modern. Dan yang kedua adalah teori anomie, di mana konsep anomie untuk menggambarkan ketidakstabilan atau kekacauan moral dalam masyarakat yang terjadi ketika aturan dan nilai sosial mengalami perubahan yang cepat atau terganggu. Anomie dapat terjadi akibat ketidakcocokan antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Yang ketiga adalah teori pembagian kerja. Emil Durkheim mengemukakan teori tentang bagaimana pembagian kerja dalam masyarakat mempengaruhi solidaritas sosial. Dia menyoroti pentingnya integrasi sosial melalui pembagian kerja yang berbeda dalam masyarakat modern. Dan yang terakhir adalah konsep fakta sosial. Konsep fakta sosial, di mana Emil Durkheim memperkenalkan konsep fakta sosial yang merupakan norma, nilai, dan praktik yang tidak ada dalam masyarakat dan memiliki keberadaan independen dari individu sosial yang mempengaruhi tindakan individu dan dapat diamati melalui perilaku kolektif. Sekian presentasi dari saya mengenai biografi dan teori-teori dari Bapak sosiolog yaitu Emil Durkheim yang saya pelajari. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Bernardito Eldoradus Saridin. Saya dari kelas 11 IPS 1. Ingin menjelaskan tentang seorang ahli sosiologi yaitu Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies adalah seorang ahli sosiologi bangsa Jerman dan guru besar di Universitas Kiel. Dalam bukunya berjudul Gemeinschaft dan Gesellschaft, ia memisahkan dua dasar pengertian bentuk kehidupan manusia yang berbeda. Sebelum lanjut ke penjelasan lainnya, Ferdinand Tönnies sendiri lahir pada tanggal 26 Juli 1855 di Oldenburg, Jerman, dan ia meninggal pada tanggal 9 April di Kiel, Jerman pada tahun 1936. Ferdinand Tönnies sendiri pernah berpendidikan di Universitas Humboldt, Berlin, Universitas Tübingen, dan Universitas Bonn. Orang tua Ferdinand Tönnies sendiri yaitu Ida Mau dan August Tönnies. Jadi, lanjut ke penjelasan. Ferdinand Tönnies merupakan salah satu seorang sosiologi Jerman yang turut membangun institusi terbesar yang sangat berperan dalam sosiologi Jerman dan bersama dengan para ahli sosiologi lainnya.
Menurut pemikiran Ferdinand Taunis mengenai dikotomi antara bentuk struktur sosial pro-modern dan yang modern, tidak hanya dikenal dalam analisa Durkheim, mungkin sangat mirip dengan distingsi Taunis yang terkenal itu antara masyarakat Gemeinschaft dan masyarakat Gesellschaft. Jadi, Gemeinschaft menurut Taunis yaitu atau rasa ketertarikan tradisional, misalnya masyarakat pedesaan dengan organisasi atau komunitas dengan tujuan rasional seperti masyarakat di kota besar. Gemeinschaft yang ditandai dengan kepolosan suatu yang wajar, solidaritas, keramahan, tamahan, hubungan tetangga yang rukun secara tradisional, dan desa tradisional. Bagi Taunis, masyarakat Gemeinschaft mencerminkan satu kemauan yang bersifat alamiah dan memperlihatkan satu struktur sosial yang ditandai oleh kesatuan organik tradisi yang kuat, hubungan yang menyeluruh dan memperlihatkan spontanitas dalam perilaku. Yang kedua yaitu masyarakat Gesellschaft. Jadi, menurut Taunis, Gesellschaft ialah aspek tanpa bentuk kepribadian bersifat instrumental dan memang telah diciptakan dan ditunjukkan oleh masyarakat sosial. Masyarakat Gesellschaft ditandai oleh kemauan yang bersifat rasional yang lebih direncanakan serta mengutamakan hubungan sosial yang didasarkan pada spesialis tertentu. Oke. Jadi sekian dari penjelasan tentang Ferdinand Taunis. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, saya Mariana Susanti dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu teori, yaitu teori konflik yang dicetus oleh Ralph Gustav Dahrendorf. Ralph Gustav Dahrendorf merupakan seorang sosiolog, filsuf, ilmuwan politik, dan politikus liberal Jerman Britania. Sebagai teoriwan konflik kelas, Dahrendorf merupakan tokoh ternama yang menjelaskan dan menganalisis pembagian kelas masyarakat modern, dan diakui sebagai salah satu tokoh pemikir paling berpengaruh di masanya. Selama berkecimpung di dunia politik, Dahrendorf menjabat sebagai anggota parlemen di Jerman, Menteri Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri Jerman, Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Eropa, Komisaris Riset, Sains, dan Pendidikan Eropa, serta anggota House of Lords Britania Raya. Setelah diangkat sebagai jabatan seumur hidup tahun 1993 di Britania Raya, ia dikenal dengan Lord Dahrendorf. Ralph Dahrendorf pernah menjabat sebagai Direktur London School of Economics, dan ia juga pernah menjadi dosen sosiologi di sejumlah universitas di Jerman dan Britania Raya. Dahrendorf lahir di Hamburg, Jerman pada 1 Mei 1929. Dahrendorf merupakan putra dari Lina Dahrendorf dan Gustav Dahrendorf, serta saudara laki-laki Frank Dahrendorf. Dahrendorf dikenal sangat mendukung kegiatan anti-Nazi. Ketika Dahrendorf masih remaja, dia dan ayahnya, seorang anggota SPD dari parlemen Jerman, ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi karena aktivitas anti-Nazi selama rezim Nazi. Salah satu kegiatan Dahrendorf adalah membagikan selebaran yang mendorong masyarakat untuk tidak bergabung dengan rezim. Selama tahun terakhir Perang Dunia Kedua, dia ditangkap lagi karena terlibat dalam kegiatan anti-Nazi dan dikirim ke kamp konsentrasi di Polandia dan dibebaskan pada tahun 1945. Ralph Dahrendorf pernah belajar filsafat dan karya klasik di Universitas Hamburg, mendapatkan gelar doktor pada tahun 1952 sebelum mengikuti postgraduate di bidang sosiologi di London of Economics antara 1952 sampai 1954. Ralph Dahrendorf meraih gelar doktor keduanya pada tahun 1956.
Pada tahun 1958, Dahrendorf menjadi profesor di bidang sosiologi di Universitas Hamburg. Ralph Dahrendorf meninggal di Cologne, Jerman dalam usia 80 tahun pada 17 Juni 2009 karena ia mengidap salah satu penyakit kanker. Sejarah awal munculnya teori konflik. Sebelum munculnya Ralph Dahrendorf dan kontribusinya terhadap teori konflik, persepsi sosiologi cenderung lebih condong pada pemaparan harmoni dan integrasi sosial. Namun di tahun 1950-an, terdapat dorongan untuk melihat sisi lain dari realitas sosial, yaitu konflik. Pada akhirnya, teori konflik muncul sebagai reaksi terhadap pengabaian dan ketegangan, pertentangan dan perbedaan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Salah satu pemicu munculnya teori konflik adalah karya Lewis Althusser yang berjudul The Functions Social Conflict yang diterbitkan tahun 1956. Althusser menyoroti bahwa konflik memiliki peran dan fungsi penting dalam memelihara stabilitas sosial dan perubahan masyarakat. Namun, karyanya lebih mengarah pada analisis konflik sebagai mekanisme pemeliharaan keseimbangan daripada fokus pada pertentangan struktural. Setelah karya Althusser, Ralph Dahrendorf muncul sebagai sosok yang mengambil peran lebih lanjut dalam mengembangkan teori konflik. Pada tahun 1957 sampai 1958, Dahrendorf berkunjung ke Amerika Serikat dan menerjemahkan teori kelas dan konflik kelasnya ke dalam bahasa Inggris agar lebih mudah diakses oleh kalangan sosiolog Amerika. Ia membawa konsep-konsep kelas sosial dan konflik yang sebelumnya terbit dalam bahasa Jerman ke dalam kancah internasional. Teori konflik menurut Ralph Dahrendorf dalam buku Sosiologi, Konflik, Teori, dan Analisis yang ditulis oleh Novi Susan. Teori konflik yang disusun oleh Ralph Dahrendorf merupakan sebuah pendekatan sosiologi yang melihat masyarakat sebagai arena pertentangan antar kelompok yang memiliki kekuasaan dengan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Diperlukan untuk mempertahankan stabilitas dan kesatuan sosial. Ralph Dahrendorf berpendapat bahwa dalam masyarakat modern, pemilik sarana produksi tidak selalu juga menjadi pengontrol. Dalam pandangannya tersebut, pertentangan kelas tidak hanya tentang kepemilikan sarana produksi, tetapi juga melibatkan hubungan-hubungan kekuasaan antara atasan dan bawahan. Ralph Dahrendorf juga memodifikasi pandangan Marx mengenai konflik kelas. Menurut pandangannya, konflik tidak hanya berfokus pada pemilik sarana produksi dan pekerja, tetapi juga melibatkan pertentangan mengenai legitimasi kekuasaan. Kelompok yang berkuasa cenderung menciptakan ideologi untuk membenarkan dominasinya. Sementara kelompok yang kurang berkuasa mungkin menciptakan ancaman terhadap ideologi tersebut. Sebagai contoh konkret sekarang yaitu kelompok wanita yang mulai menyadari perlunya kesetaraan dengan kaum pria. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai biografi dan teori yang ditulis oleh Ralph Gustav Dahrendorf. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang ada di dalam video ini.